Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di vlog aku. Maaf ya, aku lama nggak upload video. Sorry karena nggak tahu karena apa. Kali ini ada yang beda di video aku karena aku mau kolaborasi sama siapakah dia? Langsung aja tonton video aku kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi hari ini aku udah terhubung sama Kak Agus Wahyudi. Jadi Kak Agus Wahyudi ini bisa dibilang seorang calon psikolog, dia juga ngajar dan sebagainya. Dia baru kemarin lulus S2 Magister Psikolog di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tepuk tangan. Mau perkenalan dulu, Kak? Ya, oke, terima kasih. Ini saya manggilnya Kak Linda, Mbak Linda ya? Bebas, Mbak aja, enggak apa-apa, Kak. Mbak Linda. Oke. Meluruskan sedikit, tadi Mbak Linda ngomongnya itu memperkenalkan saya dengan kedepannya bisa jadi psikolog dan sebagainya. Sudah nggak mungkin saya itu jadi psikolog. Jadi saya ambil psikologi kemarin di UMS itu yang saya, jadi nggak bisa menjadi psikolog. Kalau jadi ilmu psikologi mungkin bisa gitu ya. Oke, namaku M. Agus Wahyudi, bisa dipanggil Kak Agus, Kak Yud, atau apa yang penting kalian nyaman. Mungkin itu Mbak Linda, bisa di lain waktu atau ketika kita jumpa di lain hari. Atau bisa hubungi nomor WA saya nanti, ini mumpung single. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman, gimana bintang tamu kita hari ini? Oke, jadi gini Kak. Langsung aja ke topik kita hari ini. Jadi aku tuh hari ini teman-teman pengen bahas soalnya di usia remaja menuju dewasa saat ini ya Kak, khususnya usia kita, terlebih di usia seumuran aku nih, itu tuh banyak banget kasus di mana ada sikap insecure atau merasa rendah diri atau kayak ngelihat orang lain nih, misal aku ngelihat temanku dia itu cantik, glowing gitu, dan aku merasa ya ampun aku tuh apa sih gitu loh. Nah jadi di banyak sisi kita itu malah cenderung ingin membuat orang lain itu bahagia. Misalnya ada teman yang kesusahan, kita ya nolong, tapi belum tentu teman itu juga bikin kita bahagia, atau malah teman itu juga bikin kita bahagia balik, tetapi kita kurang bersyukur dan merasa diri kita itu nggak sebahagia mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi gimana nih tipsnya biar mengurangi rasa insecure, gimana cara menghargai diri sendiri dan mensyukuri apa yang ada gitu Kak? Oke. Jadi gini, insecure itu kan bisa diartikan kita itu merasa terancam gitu. Dalam artian merasa terancam itu kayak misal kita merasa nggak berguna, merasa kalah dengan orang lain, merasa lebih dengan orang lain dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang wajar, itu sifatnya umum. Tapi kalau kita terlalu sering atau berlebihan meremehkan diri kita sendiri, itu juga nggak baik. Nah, salah satunya tadi itu dicontohkan. Oke, itu hal yang baik, hal yang positif ketika kita ingin membuat teman kita itu senang, teman kita bahagia, orang lain yang sekitar kita bahagia, tapi terkadang kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Itu kalau ibarat kata ada sebuah istilah atau pepatah, janganlah kita itu menjadi seperti lilin yang tugasnya menyinari orang lain, tapi pada akhirnya kita akan mati. Nah, itu nanti namanya kecelakaan. Padahal menyayangi diri kita sendiri kan juga salah satu keharusan kita sebagai manusia gitu. Di samping kita juga harus membahagiakan orang lain. Nah, tipnya tuh kayak gini. Ketika kita merasa kurang bermanfaat buat orang lain atau kurang bermanfaat buat orang lain, ingin membahagiakan orang lain, jangan punya ekspektasi itu yang lebih. Ekspektasi yang lebih maksudnya yang ingin saya sampaikan, kita itu ketika melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu itu kita mempunyai ekspektasi atau berharap orang lain itu suka akan menerima apa yang kita lakukan gitu. Padahal tidak semua orang itu akan
sejalan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi jangan pernah punya anggapan bahwa semua orang itu akan sejalan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan tadi. Kita bisa ambil contoh yang sangat mungkin kita bisa ambil contoh kayak dulu kita di dunia Islam itu ada yang namanya tokoh Hujatul Islam Al-Ghazali. Selain itu juga ada tokoh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pada waktu itu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu menulis kitab Sirrul Asrar, ya ada yang berkomentar kayak gini, kitabmu ini itu nggak penting dan nggak akan laku nanti ketika dijual di pasaran. Nah, dari situ kita bisa ambil contoh kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang masyhur dalam kalangan Islam. Ada yang meremehkan, jangankan kita sendiri. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang nanti kita kecewa terhadap apa yang diberikan orang lain terhadap kita, sikap orang lain kepada kita itu jangan terlalu sering berharap terlalu tinggi terhadap orang lain, khususnya terhadap apa yang kita lakukan gitu. Mungkin itu sih yang pertama. Yang paling pokok itu, jangan punya ekspektasi lebih terhadap orang lain, terhadap sikap kita. Iya, jadi ya gini ya Kak, berarti kita itu harus kita ya tetap berperilaku baik gitu. Nanti perkara hal itu dilakukan juga oleh orang lain terhadap kita itu ya nomor sekian gitu ya Kak ya. Jadi kita bikin kebahagiaan diri kita itu juga bergantung pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Mungkin gitu teman-teman. Iya. Nah, benar. Saya ini ngobrolnya bebas itu aja ya. Iya, bebas, santai aja lah sambil makan nggak apa-apa. Terkadang kita tuh lupa membahagiakan diri kita sendiri itu karena terlalu fokus untuk membahagiakan orang lain. Memang bagus sih membahagiakan orang itu. Tapi ya kembali lagi, kita jangan sampai lupa kalau diri kita itu juga butuh dibahagiakan. Nah, dengan cara apa kita itu bisa membuat diri kita bahagia? Itu ada penelitian yang mengatakan lakukanlah kegiatan, entah itu kegiatan kecil asal itu menyenangkan, asal itu kita senang gitu. Meskipun semisal kita itu suka membaca, suka menulis, suka buat video, suka foto-foto, ya itu lakukan, nggak masalah, asal itu dalam koridor yang positif. Orang kita terlalu bernafsu untuk cepet-cepet bahagia gitu, sampai lupa. Terkadang ada hal yang sepele yang kita lakukan itu bisa buat kita senang, tapi kita nggak pernah melakukannya. Misal Mbak Linda sendirilah, apa kira-kira kegiatan yang paling disenangi gitu? Yang paling disenangi itu ketika masak, Kak. Masak itu bisa bikin mood balik lagi gitu loh, seneng gitu. Nah, itu penting banget. Hanya sekedar masak, entah nanti masakan itu rasanya nggak enak atau apa, itu nomor sekian. Yang penting kita ketika melakukan hal itu, kegiatan itu, kita senang. Nah, perasaan senang tadi itu akan memberi sumber yang besar terhadap kebahagiaan kita. Itu tanpa kita sadar, itu sudah rumus gitu. Tapi kesalahan kita, bahkan saya sendiri itu terkadang terlalu bermuluk-muluk. Gimana ya saya itu biar cepat bahagia, itu kita harus melakukan hal apa dan sebagainya, sehingga melakukan hal yang sifatnya besar. Tapi pada akhirnya kita kecewa karena tidak menemui yang namanya kebahagiaan tadi. Jadi sekali lagi, kebahagiaan itu sifatnya bukanlah tujuan. Kita jangan pernah memaknai tentang apa itu kebahagiaan. Terkadang pada umumnya, seringnya orang-orang itu menganggap, bahkan saya sendiri, kebahagiaan itu sebuah tujuan. Padahal kebahagiaan itu proses. Kalau menurutku pribadi loh ya, proses itu seperti ini ya. Kegiatan apapun yang kita lakukan, kita harus jalani dengan perasaan bahagia. Jangan jadikan bahagia itu tujuan, tapi bahagia itu adalah proses yang kita jalani itu dengan perasaan bahagia tadi. Ya, jadi bahagiaan itu bisa diciptakan gitu ya Kak ya? Ya, benar banget, bahagiaan diciptakan. Ya. Kita bisa menciptakannya dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri juga bisa. Ya. Misal kayak gini lah, ini kan menciptakan kebahagiaan. Aku tuh suka di depan kamera, suka ngomong. Nah, ini kalau nggak salah Mbak Linda itu kan. Nah, menciptakan kebahagiaan saya sama Mbak Linda. Ya pokoknya ini ngobrol bebas, nanti kita bisa lakukan meeting lagi lah. Ya nanti next time kita bisa bisa kolaborasi lagi. Mungkin teman-teman
mungkin minta saran apa atau pendapat tentang apa, tentang permasalahan kalian di usia kalian ini, atau yang lain deh, bisa nanti request kirim chat ke aku aja atau DM Instagram juga boleh. Nanti kita mau bikin ini lagi, kolaborasi lagi sama Kak Agus, atau mungkin nanti ada tokoh lain kita hadirkan di sini juga gitu. Gitu ya, Kak. Ya tentu dengan temanya. Mungkin ada tips-tips lagi Kak Agus yang mau disampaikan buat teman-teman dan khususnya juga saya sendiri bikin video sambil cari ilmu gini kan bermanfaat gitu buat orang banyak juga. Oh gitu. Iya, kayak kuliah gitu loh, emang nggak kuliah kan teman-teman. Nah, nonton ini aja. Ya kita bisa ngobrol. Nanti kalau teman-teman yang lain mau gabung ya silahkan. Iya. Bebas. Boleh. Mau curhat boleh nanti. Ada lagi Kak Agus yang mau disampaikan? Kalau mungkin yang paling penting itu sih Kak, kita jangan, ini kembali lagi masalah pola pikir kita. Kita harus mempunyai pola pikir kita. Jangan pernah punya pikiran kita itu bakal membahagiakan orang banyak gitu. Pasti ada resiko-resiko yang kita terima. Misal, hidup itu pilihan lah kayak gitu. Kita nggak bakal bisa atau mampu untuk membahagiakan, untuk menyenangkan atau membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti nanti ada yang merasa dia bahagia, bahkan ada yang merasa yang lain merasa tersakiti. Nah, yang paling penting kita nggak punya niat untuk menyakiti orang lain. Lakukanlah yang terbaik. Nanti kalau misal ada orang yang tersakiti karena omongan kita, karena pembicaraan kita, karena video kita, itu kita jangan terlalu ambil pusing. Itu masalahnya dia gitu. Toh kita juga nggak nyindir dia, nggak ngomongin dia, nggak menyakiti dia, nggak apalah. Kalau dia memang merasa tersinggung ya kita minta maaf aja. Kalau memang belum terima ya itu urusan kalian gitu. Ini bukan sikap yang sombong atau sikap ya emang inilah kehidupan gitu loh. Kita harus dewasa dalam artian ya kita harus menerima di sini maksudnya itu menerima ketika ada orang komentar tentang diri kita gitu. Orang komentar tentang diri kita itu nggak masalah, tapi jangan terlalu dijadikan masalah terbesar dalam hidup. Kalau kita selalu ngurusin komentar orang terhadap diri kita, itu juga nggak baik bagi diri kita sendiri. Iya, ya kita kapan bahagianya dimasukkan gitu, ke orang lain. Terkadang yang membuat kita bersikap insecure itu kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Lalu menarik kesimpulan bahwa orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Itu yang jadi masalah. Oke, kita itu nggak masalah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi janganlah selalu menganggap diri kita itu yang lebih jelek atau yang lebih buruk dibanding orang lain. Lebih lemah gitu ya Pak. Semisal kita menganggap diri kita itu punya kekurangan, bukanlah sikap yang konstruktif, yang membangun, jangan malah destruktif sehingga kita akan terjatuh dalam sikap insecure tadi, merasa rendah diri, gak berguna karena lebih baik dari orang lain kayak gitu. Karena yang jelas adanya perbedaan antara kita dengan orang lain, misal saya dengan Linda, itu memang suatu keharusan. Kita menjadi pribadi yang orisinil, inilah aku, inilah saya kan. Betul. Jadi janganlah selalu menyamakan atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain, apalagi punya pikiran bahwa orang lain itu lebih baik atau lebih keren atau lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya daripada diri kita. Itu nanti yang jadi masalah. Kita tanpa sadar itu menyakiti diri kita sendiri gitu. Padahal diri kita ini diciptakan Tuhan itu kan ya memang inilah aku, inilah saya. Jangan sampai kita yang orisinal ini karena sikap kita kurang puas, kurang bersyukur terhadap diri kita, sehingga keorisinalan diri kita itu nggak ada. Tapi apa yang terlihat dalam diri kita itu sebenarnya orang lain, karena kita selalu punya orientasi jadi seperti orang lain. Iya. Nah, kuncinya kita bisa mencontoh ingin menjadi orang lain seperti misal ada tokoh yang kita senangi, yang kita kagumi lah. Wah, si A itu keren, saya ingin seperti itu. Tapi janganlah sepenuhnya kita ingin menjadi seperti tokoh yang kita idolakan. Misal si A kayak, kita bisa mengambil sisi-sisi positif dari tokoh yang kita idolakan, lalu kita jadikan referensi dalam diri kita, sehingga itu sebagai proses pembentukan inilah aku dengan segala keorisinalanku. Nah, nanti kalau memang ada orang yang berkomentar kamu gini dan sebagainya semacam itu, ya itu memang sebuah keharusan gitu. Aku ada karena itu ada perbedaan.
misal nggak ada perbedaan, itu nggak ada yang namanya Linda, nggak ada yang namanya aku, itu nggak ada kalau semuanya itu harus sama gitu. Dan kayak kebaikan, kecantikan, ketampanan itu semua sifatnya relatif. Ya, jadi Tuhan Allah itu udah menciptakan kita itu sesuai sama kapasitasnya kita. Setiap orang itu unik, everybody is unique. Jadi nggak perlu tuh kita kayak merasa rendah diri, kita merasa lebih jelek. Ingat, karena setiap orang yang di mata kita memiliki kelebihan itu juga pasti dia memiliki kekurangan. Cuman kitanya aja yang terlalu mengindahkan dan kita juga nggak tahu gitu. Dan kita nggak perlu gitu ya Kak, misal kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita itu sedang berada di titik terendah sekalipun, kita nggak perlu namanya keluar-keluar menarik simpati orang lain atau terlalu apa, nanti malah yang ada bikin kita lebih merasa rendah lagi gitu. Bagus, itu benar yang disampaikan Mbak Linda itu. Memang itu sudah proses perjalanan kehidupan kita terkadang itu punya perasaan rendah diri, perasaan tidak berguna, perasaan kurang beruntung dari orang lain, itu nggak masalah. Memang kayak penderitaan dan sebagainya itu sudah bagian dari kehidupan kita gitu. Tapi jangan sekali-kali semisal kita terkena musibah atau terkena penderitaan, terkena masalah atau lagi sedang sakit hati, itu jangan pernah merasa bahwa kita itu menjadi orang paling menderita ini. Iya. Kita nikmati aja, kita nikmati dengan menunjukkan sikap-sikap yang konstruktif, yang membangun, di mana kita bisa keluar dari hal-hal atau kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini. Jangan terus merasa kita itu tidak mampu, destruktif gitu ya, terus menganggap